Shalom kekasih-kekasih Tuhan, senang berjumpa kembali pada saat ini dan kita akan membahas firman Tuhan dari surat Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kekasih Tuhan, kalau kita membaca surat Kolose, kita harus memiliki satu pemahaman bahwa surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di kota Kolose. Mereka ada dalam bahaya karena menghadapi para pengajar sesat yang menipu jemaat dengan filosofi, dengan filsafat-filsafat dan pengajaran-pengajaran yang lain, sebagaimana kita bisa baca di dalam ayat yang ke-8. Karenanya Rasul Paulus merasa perlu untuk mengingatkan jemaat Kolose. Dimulai dengan kalimat, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi menerima Yesus adalah langkah awal di dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Walaupun ini adalah langkah awal, namun sayangnya kita mendapati di mana-mana banyak orang yang hanya berhenti sampai di langkah awal ini. Sekali lagi ayat 6 dimulai dengan kalimat, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Namun sesungguhnya hidup mengikut Yesus tidak hanya sekedar berhenti sampai langkah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana kita tahu? Kalau kita membaca Alkitab berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada kata karena itu yang merupakan kelanjutan. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Sayangnya ada banyak orang yang berpikir bahwa hidup kekristenan hanya sampai kepada menerima Yesus, masuk surga, ke gereja, selesai urusan. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kita berkata, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Kata tetap juga kadang-kadang kita berpikir, ya saya kan tetap, saya nggak kemana-mana, saya jadi orang Kristen. Ya walaupun saya jarang-jarang ke gereja, tapi saya Kristen loh. Ada orang berkata, Pak Pendeta, saya sudah bertahun-tahun nggak bisa ke gereja loh. Tapi saya tetap berdoa. Saya tetap Kristen. Apa maksudnya? Ayat ini berkata kamu, saudara dan saya, telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan berhenti sampai di situ, ada langkah yang seharusnya kita ambil. Memang di dalam bahasa Indonesia kalimatnya berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Namun kalau kita membaca kata tetap di situ bukanlah suatu
tindakan statis. Bukanlah suatu tindakan yang tidak perlu berbuat apa-apa. Nah, di dalam bahasa Inggris kalau kita membaca, kata tetap diambil dari kata peripateo dalam bahasa aslinya, yang artinya bukan statis atau diam. Kata peripateo artinya aktif, berjalan. Itu sebabnya dalam terjemahan bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah walk in him. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Berjalan di dalam dia. Jangan pasif, jangan berhenti, jangan hanya jalan di tempat. Karena kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Mengiring Yesus hanya ada dua pilihan. Yang satu, kita maju atau bertumbuh. Yang kedua, kita mundur atau tidak bertumbuh. Tidak ada di tengah-tengah. Kita tidak bisa saya maju tidak, mundur juga tidak. Saat kita berada pada posisi di tengah-tengah tidak maju, sebetulnya kita sedang ada posisi bahwa kita sedang tidak bertumbuh. Itu sebabnya Yohanes pasal 15 Tuhan Yesus mengingatkan. Saya ambil satu ayat saja di dalam ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Tidak ada ranting yang lain. Yang ada adalah ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Yang ada adalah ranting yang bertumbuh dan ranting yang tidak bertumbuh. Ranting yang tidak berbuat apa-apa, ranting yang statusnya hanya berdiam diri alias tidak menghasilkan buah, Alkitab berkata dipotong. Nah, bagaimana kalau kita tidak maju atau tidak mundur? Kalau kita membaca Ibrani pasal 5 ayat 12, Alkitab mengingatkan kita sekalian, sebab ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Namun kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok tentang penyataan Tuhan. Susulah yang masih kamu perlukan, dan barang siapa masih membutuhkan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia bukan orang dewasa, ia adalah seorang anak kecil. Itulah yang terjadi, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat Ibrani 5 ayat 12 ini, 12-13, bahwa seiring dengan berjalannya waktu, seharusnya grafik Anda dan saya itu naik. Kalau kita menengok ke belakang kepada bulan lalu, seharusnya hari ini kita ada pada posisi di mana kita lebih maju daripada bulan lalu. Apalagi kalau dilihat dari tahun lalu. Harusnya hari ini kita harus lebih maju daripada tahun lalu. Coba Bapak Ibu dan kita semua menengok ke belakang kepada kehidupan kita. Kira-kira hari ini lebih maju dari hari minggu yang lalu atau bulan lalu atau tahun lalu, ataukah kita hanya sama saja? Kalau kita hanya sama saja, dulu tidak baca Alkitab, sekarang tidak baca Alkitab. Dulu tidak tahu ayat, sekarang tidak tahu ayat. Dulu tidak pernah ke gereja, sekarang tambah malas ke gereja. Dulu tidak pernah ikut pelayanan, sekarang tidak pernah ikut pelayanan. Artinya kita sedang menaruh diri kita pada posisi berbahaya. Kehidupan kekristenan tidak bisa statis. Harusnya harus lebih maju dari hari ke hari. Ada satu perubahan, ada satu pembaharuan, ada satu pertumbuhan menuju ke titik yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sebab Tuhan memanggil kita
Dan Tuhan memiliki tujuan yang jelas di dalam hidup kita. Kita tidak bisa hanya sekedar statis menjadi orang Kristen dan hanya sekedar berkata, saya percaya Yesus, saya sudah dibaptis, sekali selamat tetap selamat. Tidak ada ayat yang berkata seperti itu. Alkitab jelas-jelas memanggil saudara dan saya untuk mengerjakan keselamatan itu. Nah, kalau begitu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Kalau kita belajar firman Tuhan, bagaimana supaya kita tetap di dalam Dia? Bagaimana supaya kita bertambah maju di dalam Dia? Apa yang Tuhan kehendaki? Kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Karena itu hendaklah kamu tetap berjalan. So walk in Him. Yang pertama, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saya senang dengan kata berakar, sebab kata berakar berarti tidak berdiam diri. Akar tidak pernah statis. Akar akan terus bergerak, mencari sumber-sumber makanan, mencari sumber air, dan terus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam. Seperti yang terlihat pada gambar yang saya tampilkan di layar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, saya senang karena Alkitab seringkali menggunakan perumpamaan atau analogi yang diambil dari tanaman untuk menolong kita memahami kehendak Bapa di surga, bahwa Bapa di surga menghendaki kita sekalian bertumbuh. Nah, saat berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang berjalan maju, Alkitab berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Apa maksudnya berakar di dalam Dia? Kadang-kadang kita susah mengerti, bukan? Berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Kalau kita sulit mengerti, ada baiknya kita mencoba memahami dari sebaliknya. Kalau ada berakar di dalam Dia, artinya pasti ada yang tidak berakar di dalam Dia. Nah, dalam kasus jemaat Kolose, mereka mendapatkan serangan dari orang-orang yang berakar pada filsafat, ajaran turun-temurun dan roh dunia. Jangan lupa, filsafat sudah berkembang begitu pesat pada waktu itu. Dan hal-hal seperti ini kadang-kadang menggoda seseorang untuk tidak berakar kepada Kristus, tetapi justru berakar kepada hal-hal yang lain di luar Kristus. Tradisi tidak salah, tetapi tradisi bukanlah sesuatu yang olehnya kita berakar kepadanya. Sebabnya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kenapa? Sebab kita sering tergoda untuk tidak berakar di dalam Dia. Contohnya, seringkali kita tergoda untuk berakar bukan kepada Kristus, tetapi kepada hikmat dunia. Apa kata orang kebanyakan? Apa kata-kata normal di dunia ini? Misalnya, ada seseorang yang curhat kepada kita. Aduh bro, rumah tangga saya sudah berat sekali, parah sekali saya ini. Tidak bisa, sudah tidak bisa diselesaikan. Tidak ada jalan keluar. Nah, kita lupa untuk berakar di dalam Dia. Pada firman Tuhan berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab firman Tuhan berkata, kasih adalah dasar dari segala sesuatunya. Sebab firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu.
Nah, biasanya kita cenderung berakar kepada dunia dan berkata, ya sudahlah, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya sudah. Kalau memang harus bercerai, ya bercerai saja. Tanpa kita sadari. Ada seorang pernah berkata kepada saya, Pak, tolong doakan supaya perceraian saya berjalan dengan mulus. Saya katakan sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa berdoa seperti itu. Saya berdoa supaya hidupmu, rumah tanggamu diperbaharui oleh Tuhan. Ada kasih, ada pengampunan, ada pemulihan, dan ada perubahan. Baik kepada dirimu maupun kepada pasangan hidupmu. Berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Kristus dan firman-Nya. Atau seringkali justru kita pun menunjukkan kesaksian yang kurang baik kepada orang lain. Bahwa kita tidak berakar di dalam Kristus. Ada berapa banyak orang yang mengeluh kepada orang yang justru kepadanya seharusnya kita bersaksi. Sebab orang ini belum mengenal Yesus. Tapi sebaliknya justru kita lupa bahwa kita harus berakar di dalam Kristus dan kita curhat. Kita mengeluh kepada Dia. Aduh, musim corona begini susah ya hidupnya. Cari apa-apa susah. Ya gaji dipotong, penghasilan kurang. Padahal Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Mengapa terang bisa menjadi pudar? Karena kita lupa untuk berakar di dalam Dia. Nah, persoalannya bagaimana berakar di dalam Dia? Apa yang ada di benak kita kalau kita mendengar firman yang berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia? Apa yang ada di benak kita? Ayat mana yang kira-kira cocok untuk menolong kita memahami atau menjelaskan ayat ini? Mazmur 1. Firman Tuhan berkata dengan jelas, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya terlalu mudah untuk mendapatkan sumber-sumber makanan yang berguna untuk pertumbuhannya. Itulah resep firman Tuhan yang menolong kita jikalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain untuk berakar di dalam Dia. Anda boleh menjadi anggota gereja manasihat saja. Anda boleh menjadi pengikut pendeta siapa saja. Yang terkenal, setengah terkenal, kurang terkenal, tidak terkenal, terkenal sekali. Tetapi bukan itu yang membuat kita berakar. Yang membuat kita berakar adalah pada waktu kita mendasarkan seluruh kehidupan kita kepada firman Tuhan. Jelas sekali ayat berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Sampai sejauh mana level kesukaan kita kepada Tuhan. Ada orang membaca firman Tuhan karena terpaksa. Ada orang membaca firman Tuhan karena disuruh. Ada orang membaca firman Tuhan ya karena memang jadwalnya seperti itu, punya target menyelesaikan membaca firman Tuhan sepanjang tahun. Tetapi ada orang yang membaca firman Tuhan yang suka
His delight is in the word of God. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Sampai sejauh mana kita suka firman Tuhan? Kalau Anda dan saya suka firman Tuhan, maka itulah yang akan kita percakapkan. Bapak-bapak mungkin suka kesebelasan Liverpool yang baru saja memenangkan kompetisi sepanjang tahun di Inggris. Maka setiap hari yang dibicarakan Liverpool, kesebelasan sepak bola Liverpool. Ibu-ibu mungkin suka makan, ibu-ibu suka masak. Yang dibicarakan masakan. Ibu-ibu suka bunga, yang dibicarakan bunga. Karena levelnya adalah level suka. Kalau Anda suka kepada gudeg, maka Anda tahu tempat-tempat mana, restoran mana saja yang menjual gudeg yang paling enak. Itulah level kesukaan. Berakar di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau kita ingin maju, kita harus berakar di dalam Dia. Tidak ada jalan yang lain. Berakar di dalam Dia bukan langsung pelayanan. Ada orang baru ke gereja, baru kenal Tuhan, sudah minta-minta pelayanan. Berakar di dalam Dia, berakar di dalam Dia, supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, bagaimana caranya supaya kita suka? Untuk menjadi suka tidak gampang. Suka kepada firman Tuhan bukan muncul dengan sendirinya. Suka firman Tuhan terjadi pada waktu kita mendisiplin diri kita, menyediakan waktu. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apa artinya? Kita harus mati terhadap diri sendiri. Semakin kita mengenal Alkitab, semakin kita mengenal keindahannya. Semakin kita mengenal keindahannya, semakin kita suka akan Alkitab. Ada orang kadang berpikir dan berkata, aduh, baca firman Tuhan itu ngantuk, Pak. Kenapa? Karena kita tidak suka. Kenapa kita nonton film drama Korea kok tidak ngantuk? Kenapa kita nonton sepak bola subuh jam 1 pagi kok tidak ngantuk? Kenapa? Karena rahasianya ada pada kata suka. Kalau kita suka, maka kita akan membayar apapun saja yang harus kita bayar. Namanya juga suka. Nah, bagaimana caranya berakar di dalam Dia, berakar dalam firman-Nya? Cara pertama, pakailah buku Saat Teduh atau baca rumus renungan murid Kristus. Bagikan kepada orang lain. Hari lepas hari asah dan latih diri kita membaca. Kalau Anda tidak tahu cara membaca, ikuti kelas metode mempelajari Alkitab. Saya mengajar kelas metode mempelajari Alkitab setiap hari Rabu di YouTube channel Jonas Muljo Ministry jam 6 sore waktu Amerika Los Angeles atau jam 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Streaming, silahkan. Ada terlalu banyak orang ingin belajar, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Orang yang baru dibaptis diberi Alkitab, tetapi tidak pernah diajar bagaimana membaca Alkitab. Itu sebabnya Alkitab hanya sekedar ditaruh di almari, tidak pernah dibaca. Dan kalau tidak pernah dibaca, bagaimana mungkin menjadi kesukaan? Orang hanya makan, orang hanya jajan dari satu gereja ke gereja lain, mencari pendeta-pendeta top yang firman Tuhannya enak, tetapi orang tidak pernah belajar membaca, mempelajari, dan
mendapatkan nilai-nilai firman Tuhan yang begitu indah karena tidak pernah diajar dan belajar bagaimana membaca firman Tuhan itu sendiri. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hal yang kedua yang kita bisa belajar adalah bukan hanya berakar di dalam Dia. Ayatnya berkata, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Apa maksudnya dibangun di atas Dia? Maksudnya bahwa orang-orang di Kolose harus bertumbuh keluar. Berakar di dalam Dia adalah tindakan yang tidak kelihatan, nyata keluar. Dibangun di atas Dia adalah sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat orang lain. Sesuatu yang akibatnya, dampaknya bukan ke dalam, tetapi dampaknya keluar. Dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia adalah kalimat yang berhubungan dengan arsitektur. Dibangun di atas Dia berarti Dia, Yesus, menjadi fondasi dan kita membangun di atasnya. Berarti kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya fondasi. Kalau kita berbicara tentang membangun, kira-kira ayat mana yang mengingatkan kita akan hal itu? Kita ingat Matius 7 ayat yang ke-24, Yesus berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mendirikan bangunan di atas fondasi yang kokoh, di atas perkataan firman Tuhan, di atas fondasi Yesus Kristus. Ayat 26 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Apa yang terjadi? Ayat 27, Matius 7. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang membangun, mendengar perkataan Kristus dan melakukannya seperti orang membangun di atas batu. Tidak gampang roboh. Yang mendengar dan tidak melakukan seperti seseorang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Mudah sekali roboh. Mendengar dan melakukan dikatakan bijaksana. Mendengar tetapi tidak melakukan dikatakan bodoh. Lalu bagaimana kalau kita tidak mendengar atau tidak membaca dan tidak melakukan? Parah sekali, bukan? Nah, inilah yang firman Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Dengan apa kita membangun kehidupan kita selama ini? Di atas fondasi apa hidup kita dibangun? Ada orang membangun kehidupannya di atas dasar ketenaran. Terkenal, bangga, dan senang kalau terkenal. Selebriti, jadi selebriti. Tidak salah jadi selebriti. Tapi jangan membangun hidupmu di atas dasar ketenaran. Ada orang membangun rumahnya, membangun hidupnya, membangun rumah tangganya di atas dasar kenikmatan dunia. Dia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena punya pandangan bahwa kalau saya semakin banyak punya harta, maka semakin bahagialah saya. Keliru. Taruh Yesus Kristus sebagai fondasi
hidupmu dan hidupku. Maka kita akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup dan rumah tangga kita. Apa fondasi rumah tangga kita? Karena kenikmatan dunia, karena seks, karena ekonomi, atau karena hal-hal yang lain. Jadikan Kristus sebagai fondasi rumah tangga kita. Kalau Kristus menjadi fondasi rumah tangga kita, maka segala apa yang kita lakukan, dasar pijakannya adalah Kristus dan firman-Nya. Anda dan saya yang melayani Tuhan, apa dasar pelayanan kita? Followers yang semakin banyak di YouTube atau subscriber, sehingga kadang-kadang tidak bisa dibedakan mana pendeta, mana YouTuber. Ataukah kita mendasarkan pelayanan kita kepada Kristus? Apa motivasi kita yang paling murni saat kita mengupload khotbah di YouTube? Supaya subscribernya yang like atau yang men-share semakin banyak, sehingga setiap kali kita khotbah harus berkata, jangan lupa subscribe, like, dan share. Ataukah kita sungguh-sungguh, Tuhan, saya ingin menjadi berkat bagi dunia. Biarlah YouTube ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan hidup orang diberkati di jamah. Hendaklah kamu dibangun di atas dia. Bukan dibangun di atas yang lainnya. Apa cita-cita hidup kita? Anda boleh punya cita-cita apa saja. Setinggi langit, firman Tuhan tidak melarang. Tapi jangan lupa, jadikan Kristus sebagai fondasi yang teguh. Yang ketiga, bukan hanya sekedar berakar di dalam dia, bukan hanya sekedar dibangun di atas dia, tetapi juga hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Apa maksudnya bertambah teguh di dalam iman? Apakah ke gereja terus, maka imannya bertambah teguh? Belum tentu. Ada orang ke gereja terus, imannya bukan tambah teguh. Lalu bagaimana? Apa artinya hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman? Bagaimana sih iman itu bisa bertambah teguh? Kalau kita membaca Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tadi Kolose pasal 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Artinya apa? Kita sadar bahwa iman kita pasti akan diuji. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian dan cobaan. Lalu mengapa Tuhan menguji Anda dan saya? Kuncinya di dalam ayat ini. Tuhan menguji kita supaya kita, Alkitab berkata bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Supaya kita naik kelas. Jadi rupa-rupanya ujian menghasilkan ketekunan. Ujian menolong kita untuk kita semakin teguh. Ujian bukan untuk menjatuhkan Anda dan saya. Ujian justru menambah teguh. Alkitab memberitahu kita bahwa semua anak Tuhan harus melalui ujian.
Karena dengan ujian itu iman kita akan bertambah kuat. Tapi berapa banyak orang yang tidak suka diuji? Saya tidak anti mujizat. Tapi kadang-kadang orang terlalu obsesif kepada mujizat. Apa-apa sedikit minta mujizat. Apa-apa sedikit belum berdoa sudah minta mujizat. Kadang-kadang Tuhan tidak memberi mujizat. Bukan karena dia tidak berkuasa. Bukan karena dia tidak bisa. Kalau seluruh hidup kita, semua persoalan kita, semuanya diselain mujizat. Apa artinya bertambah teguh di dalam iman? Itu sebabnya kadang-kadang orang pindah gereja karena berpikir pendetanya kurang urapan. Tidak dapat mendatangkan mujizat. Padahal bukan seperti itu. Justru Tuhan sedang melatih Anda dan saya bertambah teguh di dalam iman. Di manakah kekristenan bertumbuh subur? Bukan di tempat-tempat nyaman, tapi di tempat-tempat di mana kekristenan digencet. Anak-anak Tuhan dianiaya, disitulah kekristenan bertambah teguh, bertumbuh dengan subur. Mengapa? Karena kesulitan yang Tuhan izinkan, ujian yang Tuhan izinkan, semuanya dimaksudkan supaya otot iman kita bertumbuh semakin kuat dan kita bertambah teguh di dalam Tuhan. Hari ini ujian apa yang sedang Anda alami? Adakah di antara kita yang sedang menghadapi masalah keuangan? Jangan lupa janji Tuhan. Tuhan sedang ingin memperkuat dan memperteguh kita. Atau ujian yang lain. Ujian rumah tangga mungkin. Atau ujian kesehatan. Kadang kita berpikir, kenapa ya pandemi corona ini kok tidak selesai-selesai? Orang sudah berdoa, sudah berpuasa, ada yang sudah bernubuat, ada yang nubuatannya diulangi. Tetap tidak selesai. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Jangan tinggalkan Tuhan kalau engkau sedang diuji. Jangan tinggalkan gereja kalau engkau sedang diuji. Tapi Tuhan mau supaya kita bertambah teguh. Sebab Tuhan mau menaikkan iman kita kepada next level. Apa hasil semuanya itu? Jikalau kita berakar di dalam Dia, jikalau kita dibangun di atas Dia, jikalau kita bertambah teguh di dalam Dia, apa hasilnya? Ayat selanjutnya. Hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. Ini adalah hasil yang terjadi. Mana kita terus berakar di dalam Dia. Kita melihat dunia goyah, kita melihat situasi sekitar kita goncang. Tapi kita tetap berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dan kita tahu semuanya membuat kita semakin bertambah teguh. Maka hasilnya adalah ucapan syukur. Kenapa tidak? Karena semua ada ayatnya. Mau mengeluh, tidak jadi. Kenapa? Karena ada ayatnya. Janganlah engkau bersungut-sungut. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Mau khawatir? Tidak bisa khawatir. Kenapa? Karena ada ayatnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mau benci orang, mau dendam tidak bisa. Kenapa? Ada ayatnya. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Orang yang berakar di dalam Kristus, hidupnya penuh dengan syukur dan sukacita.
karena semua ada ayatnya. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen tidak ada alasan bagi kita tidak mengucap syukur. Karena sesungguhnya segala sesuatu telah tertulis di dalam Alkitab. Hendaklah kita tetap di dalam Dia. Berjalan maju di dalam Dia. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami berdoa biarlah firman-Mu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kami. Menolong kami untuk kami ingat dan sadar bahwa kami harus bertumbuh. Kami tidak hanya sekedar berdiam diri sebagai orang Kristen, hanya sekedar pergi ke gereja, tapi kami harus berakar di dalam Engkau, dibangun di dalam Engkau, dan kami harus bertambah teguh dalam iman. Tuhan, jadikan kami orang-orang Kristen yang mengerjakan keselamatan. Kami sudah diselamatkan, tapi janganlah kami hanya sekedar berpangku tangan. Jadilah kami orang-orang yang bersyukur untuk keselamatan itu, dan kami terus maju di dalam Engkau, karena sesungguhnya hidup di dalam dunia ini semakin hari semakin penuh dengan tantangan, semakin hari semakin sulit. Ada banyak hal yang kami tidak pernah pikirkan sebelumnya terjadi dalam hidup kami, dan kami akan kuat menghadapinya kalau kami berakar di dalam Engkau, dibangun di atas Engkau, dan bertambah teguh di dalam iman. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau yang menengok setiap pergumulan kami masing-masing hari ini. Ada yang sedang bergumul dalam urusan rumah tangga, ada yang bergumul dalam urusan kesehatan, ada yang sedang bergumul dalam urusan-urusan yang lain. Tuhan, kami berdoa bersama pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan sorgawi turun atas kami. Hikmat sorgawi menolong kami untuk mengambil langkah-langkah yang harus kami ambil. Dan kekuatan sorgawi menopang kami, sehingga kami dapat melewatinya dengan kemenangan yang besar. Sebab kami tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai. Ada firman Tuhan yang mendampingi kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, dan sampai jumpa di kesempatan lain. Amin.